Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kami akan membahas tentang Ibnu Al-Miskawai. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melva Mulyani dengan NPM 2031070042 beserta rekan saya Nurul Lailatul Sangada dengan NPM 2031070043. Baik, kami dari jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN Raden Intan Lampung. Selamat menikmati video yang telah kami sajikan. Ibnu Al-Miskawai adalah tokoh pemikir Islam. Tokoh ini dikenal memiliki konsep yang cukup terkenal dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan, Ibnu Al-Miskawai menitik beratkan permasalahan moral masyarakat. Fitrah manusia mempunyai beberapa komponen cakupan termasuk fisik, akal, dan jiwa. Dalam mentafsir komponen jiwa, ilmuwan Islam pertama yang menjelaskan secara terperinci ialah Ibnu Al-Miskawai yang mendapat julukan Bapak Etika Islam karena beliau terkenal dengan pemikiran mengenai filsafat an-nafs dan filsafat al-akhlak. Mengenai akhlak, ia mendefinisikan akhlak sebagai suatu sikap mental yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan. Baik, mungkin teman-teman telah menonton video cuplikan yang telah kami tayangkan. Maka dari itu kami akan membahas lebih inti lagi dengan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, asal-usul keluarga, riwayat pendidikan, karya Ibnu Al-Miskawai, serta pemikiran Ibnu Al-Miskawai. Selamat melanjutkan video ini kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Lailatul Sangada, NPM 2031070043. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Yang pertama ada asal usul dan keluarganya. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Yakub Ibnu Miskawai. Lahir di kota Iran pada 320 Hijriah atau 932 Masehi dan wafat di Aspahan pada 9 Safar 420 Hijriah atau 16 Februari 1030 Masehi. Ia belajar sejarah kepada Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadhi 350 atau 960 tentang buku Tarikh Al-Tabari dan belajar filsafat kepada Ibnu Al-Qamar, seorang komentator terkenal mengenai filsafat Aristoteles. Kemudian ia juga diduga beraliran Syiah karena sebagai besar usianya dihabiskan untuk mengabdi kepada pemerintah dinasti Buaya. Lalu nama pangeran Buaya yang bernama Muiz al-Daulah di Baghdad. Kemudian ada riwayat pendidikan. Dari segi latar belakang pendidikannya tidak dijumpai data sejarah yang rinci, namun dijumpai keterangan bahwa ia mempelajari sejarah dari Abu Bakar Ahmad Ibnu Kamil Al-Qadhi. Dia mempelajari filsafat dari Ibnu Al-Qamar dan mempelajari kimia dari Abu Thayyib. Karena keahliannya dalam berbagai ilmu, Iqbal mengelompokkan sebagai orang pemikir, moralis, dan sejarawan Persis paling terkenal. Ibnu Miskawai lebih terkenal dalam bidang filsafat dibandingkan dengan ilmu yang lain. Apalagi karya beliau yang sangat terkenal adalah tentang pendidikan dan akhlak. Pekerjaan Ibnu Miskawai adalah bendaharawan, sekretaris, pustakawan, dan pendidikan anak para pemuka dinasti Buaya.
Baik, selanjutnya karya Ibnu Al-Miskawai. Semua karya tidak luput dari kepentingan pendidikan akhlak atau tahzib al-akhlak. Di antaranya adalah Al-Fauz Al-Akbar, Al-Fauz Al-Aksar, Kemenangan Kecil, Tarajib Al-Umam, Sejarah tentang Banjir Besar, Usman Al-Farid, Kumpulan Anekdot, serta Tertib Al-Sa'adah atau tentang akhlak dan politik, serta Jawi dan Hairat atau kumpulan ungkapan bijak, dan banyak lagi lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu pemikiran Ibnu Al-Miskawai. Pemikiran Ibnu Al-Miskawai sangat bermanfaat untuk manusia umumnya dan umat Islam. Pada khususnya di antaranya pembuka tentang ketuhanan, kenabian, moral, serta jiwa. Ketuhanan. Tuhan menurut Ibnu Al-Miskawai adalah zat yang tidak berjisim, azali, dan pencipta. Tuhan Esa adalah segala aspek, tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamaan, dan satupun yang sama serta dengannya. Selanjutnya kenabian. Adapun masalah kenabian, tampaknya tidak ada perbedaan pendapat antara Ibnu Al-Miskawai dan Al-Farabi dalam memperkecil perbedaan antara nabi dengan filsuf, sekaligus untuk memperkuat hubungan akal dengan wahyu. Moral atau akhlak adalah suatu sikap mental yang mengandung daya dorong untuk berbuat tanpa berpikir dan pertimbangan. Sikap mental ini dibagi menjadi dua, ada yang berasal dari watak dan ada yang berasal dari kebiasaan dan latihan. Sangat penting menegakkan akhlak yang benar dan sehat, sebab akan melahirkan perbuatan baik tanpa kesulitan. Yang terakhir adalah jiwa. Jiwa menurut Ibnu Al-Miskawai adalah substansi rohani yang kekal, tidak luntur dengan kematian jasad. Jiwa bersifat imateri, karena itu berbeda dengan jasad yang bersifat materi. Jiwa memiliki 3 daya, yaitu daya berpikir, daya keberanian, dan daya keinginan. 3 daya itu masing-masing melahirkan sifat kebajikan, yaitu hikmah, keberanian, dan kesederhanaan. Baik, mungkin cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.